Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Chandra Deviasi, NIM 2011031301, Prodi PGSD, Rombel 21. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas LKM 9 tentang pluralisme dan dharma negara, yaitu tentang hasil analisis sebuah artikel yang berjudul Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia. Yang pertama, aspek permasalahan, yaitu upaya masyarakat madani dalam wacana pluralisme agama di Indonesia dengan pendekatan sosial politik. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Afan Ghaffar dalam bukunya Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi mencoba mengulas kembali makna civil society atau masyarakat madani ini dalam upaya mempertemukan kedua rumusan yang telah diulas di atas. Menurutnya, masyarakat madani adalah keadaan vertikal antara lapisan dan kelas seperti demokratisasi dan partisipasi erat kaitannya dengan situasi horizontal. Dikatakan kedua aspek tersebut mengalami represi dan sejak reformasi 1998 muncul ke permukaan dan membutuhkan perhatian dalam proses reintegrasi. Selanjutnya, metode yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mewujudkan konsep masyarakat madani harus dimulai dari membentuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme dan kerjasama antar golongan. Kemudian hasil pembahasan. Yang pertama, relevansi konsep masyarakat madani. Paradigma masyarakat madani sebetulnya telah tertanam secara transendental karena memang dalam ajaran keagamaan para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan, nasihat dan bimbingan dari tokoh-tokoh moral force, tokoh-tokoh keagamaan dan kebudayaan. Namun sayangnya, kesadaran semacam itu tidak lingkup berada pada karakter universal kebangsaan Indonesia. Yang kedua, problematika dalam aktualisasi antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep masyarakat madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Maka, pada mulanya, pemahaman akan bagaimana berkehidupan berdemokrasi semestinya harus tertanam dalam pribadi masing-masing warga negara sehingga tidak memiliki cara pandang dan bertindak yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang pada dasarnya adalah muara serta prasyarat terwujudnya masyarakat peradaban atau masyarakat madanian. Yang ketiga, agama negara dan konsepsi solutif masyarakat madani. Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal, tatanan legislasi formal, hukum dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum. Sedangkan dimensi sosial negara Indonesia diposisikan berada pada garis horizontal, antar agama dan budaya, dan dimensi plural yang lainnya. Kedua ranah ini harus terjembatani secara mutlak dalam bentuk sistem koheren, namun tidak saling menyentuh secara berlebihan yang menyebabkan tidak mandiri ketimpangan terhadap pelaksanaan fungsi dari masing-masing ranah ini. Yang keempat, transformasi Islam dalam sosial politik Indonesia. Sebenarnya, masyarakat madani mengandung berbagai unsur penting yang menyangkut tatanan peradaban masyarakat, tidak hanya dimaksudkan sebagai pengontrol saja. Namun, dalam kasus ini, terutama sekali di Indonesia, mewujudkan konsep masyarakat madani harus dimulai dari membentuk kemandirian dan idealitas dalam cara pandang hidup berbangsa dan bernegara. Selebihnya, harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme dan kerjasama antar golongan. Yang kelima,
Islam, dan dominasi politis ranah sosial. Maka pemegang kebijakan formal yang mencakup 3 bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus mendapatkan kontrol yang profesional dari masyarakat. Jika lembaga-lembaga perwakilan tidak dapat memosisikan diri sebagai pembawa suara rakyat secara jujur dan murni, sudah menjadi tindakan yang tepat masyarakat memilih ruang-ruang publik yang lain yang tidak berada pada jalur formal untuk kembali menyuarakan keinginan dan harapan mereka secara lebih tegas dan berani. Masyarakat madani memberikan ruang reformasi, maka demikian juga masyarakat madani memberikan ruang pergerakan yang lebih ekstrim yang bernama revolusi. Masyarakat madani memberikan arti penting bagi menggapai cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia. Kemudian kesimpulan, paradigma masyarakat madani sebetulnya telah tertanam secara transidental karena memang dalam ajaran keagamaan, para pemimpin bangsa harus mendapatkan restu dan persetujuan antara demokrasi sebagai rujukan kekuatan paradigma politik dengan konsep masyarakat madani sebagai rujukan kekuatan paradigma sosial, seharusnya dapat terintegrasi dengan baik dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan. Paradigma demokrasi diposisikan berada pada ranah garis vertikal, tatanan legislasi formal, hukum dan HAM, dan birokrasi dengan masyarakat secara umum. Harus ada kesadaran universal tentang kemajemukan dengan menanamkan dan menguatkan pemikiran pluralisme dan kerjasama antar golongan. Maka, pemegang kebijakan formal yang mencakup 3 bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus mendapatkan kontrol yang profesional dari masyarakat. Demikianlah presentasi hasil analisis sebuah artikel yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.